Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kombinasi. Oke, kombinasi dari sekelompok unsur adalah banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh unsur-unsur tersebut tanpa memperhatikan urutan. Oke, kalau kalian sudah belajar permutasi, di permutasi itu kan dia memperhatikan urutan ya, di mana A, B, C. Ini kalau di permutasi nih. Kalau di permutasi A, B, C itu tidak sama dengan BCA ya. Nah, tapi kalau dikombinasi ABC itu sama dengan BCA. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan urutan gitu ya. Yang penting unsur-unsur di dalamnya itu sama-sama memuat A, sama-sama memuat B, sama-sama memuat C gitu ya. Nah, itu yang membedakan permutasi dan kombinasi. Oke, kita lanjutkan. Kombinasi yang pertama, kombinasi N unsur dari N unsur dinotasikan dengan NCN ya, dimana NCN itu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan nih ada 3C3 itu sama dengan 1 gitu ya, 4C4 itu sama dengan 1, 10C10 itu pun sama dengan 1. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, kombinasi R unsur dari N unsur, di mana R itu kurang dari N, dinotasikan dengan NCR atau CNR atau C dalam kurung N, R gini ya. Nah, rumusnya bagaimana nih untuk kombinasi? NCR itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Contoh nih, contoh soal yang pertama. Sebuah kelompok seni tari terdiri atas 6 pria dan 5 wanita. Kelompok ini akan mengirimkan 3 pria dan 2 wanita untuk mengikuti festival. Oke, kelompok ini akan mengirimkan 3 pria dan 2 wanita. Ya. Hitunglah banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih 5 wakil itu jika setiap anggota kelompok berhak memilih. Nah, berarti kan kita akan memilih nih 3 pria dari yang tersedia itu ada 6 pria. Nah, bisa kita tuliskan 6C3 itu ya. Dan berarti kita kalikan. Akan memilih 2 wanita dari 5 wanita yang ada. Berarti 2 dari 5 yaitu 5C2 ya. Sama dengan kita masukkan ke rumus kombinasi 6C3 berarti 6 faktorial gitu ya, dibagi dengan 6 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial dikalikan dengan 5C2 yaitu 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan, ini kita kurangkan dulu, berarti 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial dikali, ini juga kita kurangkan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan, nah berikutnya kita definisikan nih faktorialnya ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Dikali, ini 5 faktorial juga kita definisikan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 2 kali 1. Kita coret-coret nih yang bisa dicoret. 3 faktorial kita coret. Ya, 3 kali 2 itu 6. Kita coret dengan 6. Kemudian 3 faktorial kita coret. 4 dan 2 bisa kita coret di sini 2. Itu ya. Sehingga sama dengan, ini tinggal 5 kali 4 kali 5 kali 2. Sama dengan 200. Jadi ada 200 cara untuk memilih 3 pria dan 2 wanita gitu ya. Perwakilan 5 orang seperti itu. Contoh berikutnya, oke, yang diketahui masih sama nih, tapi syaratnya seorang wakil wanita sudah pasti dipilih. Kalau saya gambarkan ya, seorang wakil wanita sudah pasti dipilih, berarti dari 5 wanita ini 1 itu sudah pasti dipilih nih. Berarti sisanya tinggal berapa yang bisa kita pilih? Tinggal 4 wanita gitu kan. Nah, kemudian prianya masih tetap ada 6. Akan memilih berapa nih? Prianya akan dipilih 3. Wanitanya bagaimana? Wanita kan tadinya akan memilih 2, tapi karena seorang wanita sudah pasti dipilih, berarti kan 2 dikurangi 1 gitu ya. Jadi tinggal 1 wanita. Nah, jadi kita akan memilih 3 pria dari 6 pria dan 1 wanita dari 4 wanita. Oke, kita hitung.
Banyaknya cara memilih bagaimana? 3 pria dari 6 pria berarti 6 C3 ya. Dan 1 wanita dari 4 wanita 4 C1 itu sama dengan 6 C3 berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4C1. 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan, kita kurangkan dulu, 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial sama dengan, kita definisikan faktorialnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 dikali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1. Ada yang bisa kita coret 3 faktorial, kemudian 3 kali 2 kita coret dengan 6. 3 faktorial yang di sini juga bisa kita coret. Nah, sama dengan ya 5 dikali 4 dikali 4 sama dengan 80 cara ya untuk memilih 5 perwakilan di mana seorang wakil wanita sudah pasti dipilih. Contoh berikutnya yang diketahui itu masih sama, hanya syaratnya ada 2 anggota pria yang tidak dapat dipilih. Oke, prianya itu ada berapa sih? Ada 6 nih. Tapi dari ke-6 pria ini ada 2 pria yang tidak bisa dipilih. Berarti sisanya 6 kurangi 2, 4 pria gitu ya. Untuk wanitanya bagaimana? Wanitanya masih tetap nih 5 wanita. Oke, akan kita pilih berapa? Nah, akan kita pilih 3 pria dan 2 wanita gitu ya. Nah, jadi bisa kita tuliskan nih, untuk memilih 3 pria dari 4 pria berarti 4C3 dan 2 wanita dari 5 wanita yaitu 5C2 ya, sama dengan 4C3 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5C2 yaitu 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan, kita kurangkan dulu, 4 faktorial dibagi 1 faktorial kali 3 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Kita definisikan bentuk faktorialnya menjadi 4 kali 3 faktorial dibagi 1 kali 3 faktorial ya, dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 kali 1. Kita coret nih 3 faktorial, 3 faktorial, 2 kita coret dengan 4 jadi 2 gitu ya. Nah, sama dengan 4 dikali 5 dikali 2 sama dengan 40. Nah, ada 40 cara nih untuk memilih perwakilan 5 orang ya, di mana ada 2 pria yang tidak dapat dipilih. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, pada suatu ulangan harian, seorang siswa harus menjawab 10 soal dari 15 soal yang tersedia. Jika soal nomor 1 sampai dengan 5 wajib dikerjakan, hitunglah banyaknya cara pemilihan soal tersebut. Oke, ada 15 soal yang tersedia nih. 15 soal tersedia. Kemudian akan menjawab 10 soal. Tapi ada syaratnya nih, di mana soal nomor 1 sampai dengan 5 itu wajib dikerjakan. Nah, berarti ada 5 nomor yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi dari 15 soal yang tersedia ini bisa kita kurangkan nih dengan 5. Nanti kita peroleh nilai N-nya ya. 15 dikurangi 5 yaitu 10. Kemudian akan menjawab 10 soal, di mana 5 soal diantaranya itu wajib dikerjakan. Nah, ini juga kita kurangkan dengan 5. Ini akan menjadi nilai R. Nah, jadi kita tinggal menghitung banyaknya cara memilih 5 soal dari 10 soal yang tersedia, yaitu 10C5 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 5 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan
5 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret-coret yuk. 5 faktorial bisa kita coret. Kemudian 3 kali 2 kita coret dengan 6. 4 kita coret dengan 8, di sini 2 ya. Kemudian 5 dengan 10, di sini juga 2. Nah, sehingga sama dengan 2 dikali 9 dikali 2 kali 7 sama dengan 252. Nah, jadi ada 252 cara untuk memilih soal yang akan dikerjakan. Oke. Contoh berikutnya, contoh yang terakhir nih. Suatu pertemuan dihadiri sejumlah orang. Jika mereka saling berjabat tangan, maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah 105 kali. Berapa banyaknya orang yang hadir pada pertemuan tersebut? Oke, di sini saya misalkan banyaknya orang yang hadir itu N. Jadi kita akan mencari nilai N itu berapa. Caranya bagaimana? Oke, karena di sini ada jabat tangan, di mana jabat tangan itu kan satu kali jabat tangan hanya bisa terjadi di antara 2 orang gitu ya. Jadi untuk menghitung banyaknya jabat tangan ada berapa kali, itu sama dengan kombinasi 2 dari banyaknya orang gitu ya. Bisa kita tuliskan N C2, kombinasi 2 dari banyaknya orang N ya, itu ada 105. Oke, kita masukkan ke rumus kombinasi ya. N faktorial dibagi N dikurangi R, R-nya itu 2. Faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 105 ya. Ini untuk faktorialnya kita definisikan, N faktorial itu N dikali N dikurangi 1 gitu ya, dikali N kurangi 2 faktorial dibagi dengan N dikurangi 2 faktorial kali 2 kali 1 sama dengan 105. Nah, untuk N-2 faktorialnya bisa kita coret sehingga diperoleh N dikali N-1 per 2 sama dengan 105. Oke, saya lanjutkan di sini. N dikali N-1 itu sama dengan 105 dikalikan 2 ya. Ini kita kalikan menjadi N kuadrat dikurangi N sama dengan 210. 210 nya pindah ruas, N kuadrat dikurangi N menjadi negatif ya. 210 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan nih. Dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 210, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1, yaitu ada negatif 15 dan 14 gitu ya. Sehingga diperoleh N-nya itu 15 atau negatif 14. Nah, karena di sini kasusnya banyaknya orang, kan pasti kita ambil nilai N yang positif, yaitu 15 gitu ya. Nah, jadi ada 15 orang yang hadir pada pertemuan tersebut. Oke, sekian untuk penjelasan materi kombinasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.